kemungkinan besar akan menggunakan Digi. Ini Onyx tahu-tahu Balmond yang dia ambil. Kalau dia Balmond berarti Ceweknya yang berarti Elis. ceweknya Iya, Elis. Goldennya Masih bisa dong, jadi. ketiga Bang. Elis. Iya, tapi kalau aku ya melihat seperti ini. Wih, Esmeralda ternyata Pak. Butch. Aku tadi mikir kalau misalkan Balmond oke. Atau satu hero lagi, Pak. Apa itu? Khalid. Oh kali. Iya, untuk 1v1 situation sama R7-nya nanti. Jadi bener, Elisnya bakal di golden. Tapi ternyata Mungkin dengan adanya pede-pedean Esmeralda. sih. Pede-pedean Iya juga sih. melawan Pak Witonya enakan apa? Benar, karena gini, seperti nanti. kita tahu Pak Wito ini kan memiliki absorb damage. Paku ini apa Paku Ito? Pak Wito ini. Ini apa Ito? Nah, itu. Paku ini itu adalah Paku Wito Paku ini. Iya, Nah, Paku ini. Heeh. Kenapa tuh? memiliki absorb damage. Jadi bisa Absorb damage. diambil absorbnya, bisa Itu dimakan. dia. Gitu loh. Ah. Pakai satu buah Frostmourne Shield. Walaupun sekarang Frostmourne Shield-nya lebih diminimalisir lagi. Lebih tipis durasinya. untuk early-nya doang ya? 3 detik sampai 4 detik doang, Pak. Durasinya lama. Lama, benar. Di luar sana banjirin langsung kolom komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan pertandingan antara sang tuan rumah RRQ Hoshi versus Onyx Esports. Diterakin mentalnya Dawn. Cakep. Welcome to Land of Dawn. Oke. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Nih kalian Kira dengerin. banget ya di MPL Arena ya. Ya kalian dengerin ya. Mantap. Thank you ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih banyak. Yang di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong pasti. Iya dong, Masih. ramaikan dong. Ramaikan. Hari Minggu kerja nonton MPL. Betul sekali, Pak. Emang ada ya hari Minggu kerja? Nggak ada kan? Nah, Ada juga Pak. Ada juga? Ada juga ya? Ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu Pak. sepertinya MPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes. Yep. Dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya cewek yang memakai Alice pun agak sedikit, ini bisa dibilang lumayan di zoning nih ya, dengan Art of Memory dan bahkan ada Kiboy, ada cewek yang mulai diajar di sana, tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya, lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya, dapetin Ya perlindungan defense juga, lah, perlindungan iya. juga. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari Turret. kita tahu sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe, karena kan ya. dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi iya saya terkejut juga, Pak. Iya, ada gelombang ini Alex tuh final Nah, blow-nya itu dia. langsung nabrak ke arah Sun. Ih, Sedikit lagi satu, akankah satu. menjadi milik dari RRQ Hoshi dan Albert mendapatkan first blood. Baru aku mau bilang kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunshin. Benar. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa teamfight. Ya, sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya cetit balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Kiboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas. Langsung Weh, dibersihkan saja. Nampaknya ada 2, ada Suns juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari Ada tempat Petrify? yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk balik ke arah belakang. Tapi ada flicker, ada stun juga yang diberikan oleh ceweknya. Dan langsung depan begitu saja ada Albert. Langsung ada Alexa final blow. Tidak ada flicker dari seorang ceweknya. Dan langsung 1-1. Gonik langsung ada di kepala sang bayi alien. Albert yang menginjak keyboard. Tidak ada flicker. 2 menit. Dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajar Drian-nya. Langsung tidak division. One more hit. Masih bisa cabut. Masih ada After Shield juga dari umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Hoshi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian sih. Langsung ditahan seperti Langsung itu aja, ditahan, Pak. Pak. Ini Langsung overturn-nya damage-nya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul, Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya. Dia memakai flicker. Bisa untuk antara nge-defense cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan Bisa time jadi. journey. That's right. Karena tentunya yang seperti kita tahu
Benedetta ini kan ngedesnya cepet banget. Ya, benar. Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang gitu. Oke. Tidak bisa loncat, jadi pakai flicker mau nggak mau. Iya, jenis burung darat ya Pak ya. Iya, betul. Oke, Lelaki burung darat. buset. Digi. Oke, langsung di Patahannya jelek banget. lanjut lagi. Lagi. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul mandiri turtle camp di menit yang keempat Beda 10 2K. detik sudah mulai ada 3 orang dari tim Arkehoshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike, tapi tampaknya langsung diusir mundur Alexo. Final blow dari Albert, dia juga maju ke arah depan dan menuju arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk ke setup lagi, mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi. Gila, Arkehoshi on fire banget. Gila sih ini Mengingat benar-benar zoning-zoningnya ya. Iya. ini mereka bener-bener zoning outnya tuh kayak di depan ada Finn nih, Asli. terus ada R7 sama Albert ya kan, tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho misalkan nih. mereka ngejar, tiba-tiba ada wah langsung Federal Airstrike Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground yang sangat baik sekali. Ada serangan dari atas lah gitu. Bagus banget. Lock up Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat 9 mengerikan ya. berarti. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan ya, tapi masih bisa untuk cabut dari ceweknya Reverse justru. time. Masih lagi-lagi Finn-nya dengan menggunakan reverse time saja ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus Wih. juga. Dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi, belum ada ultimate dikeluarkan, dan bahkan ceweknya juga, dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan 1 orang, tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana? Apa gara-gara kemarin baru menonton Bigetron? Bisa jadi lupa Bisa diganti ya. jadi. Iya. Bisa jadi. Satu tertarik di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Arkehoshi di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara Sans belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, Jeb. dipanah, disabet. Satu lagi sini ke panah punggung lu nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai satu execute saja. Dari seorang R7 tidak mau tinggalan untuk satu minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di arah Nge-fake juga. lane-nya. Lagi-lagi dari seorang Finn-nya santuy aja di depan. Reverse time, ada Albert juga. Alexa final blow-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya gak boleh kabur dan langsung lagi-lagi konik dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia sempat lagi. ngedes ke arah dari Sansnya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi farmingan. Sementara itu Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendangnya sudah mulai sobek. Yang baru aja COD kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi terlepas ya, dan nampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur turretnya, lagi-lagi dari turtle juga, dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar jauh banget dari 4 minggu sebelumnya. Arkehoshi, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas, mereka belum menemukan base 5-nya, tapi udah ketemu base 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai dibentuk. Chemistry-nya. Dan bahkan lihat satu persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewek tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan. Dengan pick Esmeralda, ini bener-bener jadi kayak, wah ini Diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan Diginya dari tadi time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari Diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah time. Iya. Itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi e-sports. ganker ini jadinya. Iya. Gak ada sepertinya serangan yang benar-benar e-sport ke arah Arki. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Keyboy-nya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Finn kan punya time journey, buat apa gitu loh. Iya, ini Ini juga setup nge-backup nih. lagi. Walaupun ada 3 orang, nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan 1 turret pun dari sang raja yang benar-benar mempertahankan 1 persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sempat waktu sama Korea tempo hari, di mana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih benar-benar dapetin farm yang Nih, optimal. lihat, dash lagi di Albert, Dash lagi. dan bahkan Damage-nya. Alexo final blow dan langsung poison kill dari Albert ya, ceweknya kali di Insya dan langsung di abrak begitu saja knockout strike. Albert lagi-lagi maju ke arah depan
Dan bahkan ada Blazing dan juga Skylar masih hidup semua dari sang raja. Dan Albert yang belum cukup puas dikejar Goni. Tapi ada Boots yang langsung menghalangi di sana. Di cover begitu saja ada purple buff-nya. Kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Marsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini adalah hari di mana sang raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana, rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif. Dan sekarang lordnya udah mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Imperial Justice ke bagian dalam. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya Satu barang selesai di bakal sini lihat aja. flickernya reverse time mulai karena suara Kiboy lagi again and again. Dari suara Kiboynya Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari Arkeoshi-nya untuk mendapatkan lord pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice bisa dibilang mungkin cukup panik hingga agak sedikit menabrak tembok. Nggak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman. Lordnya udah ke reset. Cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeoshi ataupun Onyx. Dan Finn sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dia lakukan. Time bomb dikeluarkan lagi. Sementara reverse time udah mulai kecolok santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol lagi-lagi R7 Algojo dari Arkeoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike-nya. Dan bahkan di sini sang raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya. Dan lihat giginya santuy aja di depan masih ada ultimate time journey-nya. Dan bahkan itu dia yang diincar dan malah tidak hancurkan itu saja. Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang dan Rian-nya juga lagi-lagi langsung cut like dari seorang Albert. Jatenya 3 dan selalu nge-spam Gonik. Knockout strike kali ini miss dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord-nya karena 2 orang dari Onyx Esports bahkan dari Sans-nya sudah dihancurkan duluan Walai. Wow, dan hal yang barusan kita lihat di saat Boots melakukan Falling Star Moon itu diadu, Pak, langsung ditumbuk sama Pakitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik sang raja Arkeoshi. Ini melihat network-nya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan satu ekor Digi dari Finn ini benar-benar sangat menyisakan. Snack time pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6, week yang ke-5 day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi untuk yang sekarang apalagi dengan Digi yang kayak gini, agak berat Ed. Agak berat balikinnya. Kenapa? Kalau dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari Arkeoshi gampang banget. Albert juga bakal datang ketika team fight berlangsung. Waduh, mulai ke gap untuk kali ini. Siapakah akan drama Albertnya untuk masih bisa kabur, masih bisa selamat, sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget. Dia sangat pede dengan dirinya. Dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Menuju ke arah depan dari R7 nih, mencoba untuk menjadi frontliner dari Arkeoshi Walai. Dan Sans-nya dipukul mundur oleh seorang Verai Strike-nya dari seorang Psycho. Dan bahkan lihat giginya kali itu waktu tapi Blazing 2 terbakar langsung maju ke depan. Tapi paling pullnya agak sedikit miss dari seorang Albert ya. Tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah. Enggak terlalu kena ujungnya. Dan bahkan masih bisa survive 2 orang dari tim Onyx Esports. Wow, tapi tadi cewek jalan di atas Selecta Final Blow dan dia kepeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus dia dapet deh dua-duanya. Dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan. Cuman Skylar Blazing duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran Blazing duet, sakit banget Pak tadi Pak. Ya ditambah dengan time journey yang on point banget. Finn lagi dan lagi main timing dengan sangat luar biasa. Digi's back. Satu kali tumbang. Korokotok. Nah, Jadi gimana, Be? Korokotok. Oh iya, mirip banget lu. Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi maksudnya. Burung bulat lo. Digi. Udah jadi lanjut. Apa? burung Farsi. Kan di pause kan lu sih. Gak ada gitu. Nggak ada ikhlas berarti Kok tadi gak ada ada. yang respon gue sih? Enggak, emang lu udah ganteng ya bu, gimana?
Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik ulur. Bener-bener. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Ya langsung fight. Menang kalah bodo amat, yang fight aja dulu. Ya gak sih? Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Tuh, liatin Ini item-itemnya aja. ribet banget, Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR. Apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi. Dan dia bakal bisa lari dengan pasif dari Lari udah begitu Hunter Strike. loh. Dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh, kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai dua. tangan kiri tuh. Enggak. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Hunter Sniper Benar. gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Pakito itu kekuatannya di tangan Iya. kiri. Tangan kiri. Left punch, Left punch. apa tuh? Hard left Oh, punch. kidal ya, Pak ya? Kidal dia. Kidal satunya, Pak. Kidal. Iya, kidalnya. Ngeri. Oke. Sudah level maksimal 15 juga Win of dari Nature seorang juga. Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor KB bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin Katana Shield dari Cloud-nya sebelum dijadiin ya dari Death-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle. Buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage ya kan. Tapi kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Ini nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu walai. Ararkyoshi, satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari Ararkyoshi? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang Athena berhasil Shield. mencuri? Kalau Iya, Athena Shield Shield. berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Drian dan juga si Giboy-nya. Lagi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Iya, retribution iya, di mana? bisa aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung ke arah belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang ada nggak bisa sih ini. Gak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil didapatkan. Bahkan Bursnya pun harus berlari dengan begitu kencang. Empat, kan? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya gak kena. Terkurung di bagian dalam. Balik bet. Arsepan sini deh. Sini, saya kalem, Saya kalem. Sabar atuh, minion masih berjalan. What? Ini dia ada Winter. burung nembak burung Winter Trenchen. Pertarungan antara Reverse burung. Ini strike. dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara untuk Wabar seluruhnya. tersisa Alekto Final Blow Orang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Athena Shield sini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Driannya. Lihat 4 hero dari teman-teman Ararkyoshi ngelit go. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Vin dari goldnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh Ararkyoshi. Benar. Win rate juga bakal pecah 16 sih. poin kill. Yes. Dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Ini bisa jadi kalau misalkan Ararkyoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Win rate Kagura dan Yisunshin dari Onyx Pecah. Esports. Pecah. Oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta Red ya sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah seorang Boots-nya, tapi Lord-nya di arah atas yang cukup kuat, masih berwarna kuning dan bahkan dari skuter metik dari seorang Sanse belum dikeluarkan, belum nge-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta Red ya. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada yang menginisiate. Oh. Ceweknya tidak ada Winter Tracer, harus hati-hati dan bakal Albert dan semua juga ada depan. Big Boy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ pukul dari Ararkyo dari R7 dia dan bakal langsung blessing duet mendapatkan 1 saja double kill dari Albert menjadi 3 dan bakal kill speed dari dia. Game pertama Ararkyoshi. Wow.